Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya terpusat Desa Muara Bio, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ini adalah shelter rumah pembangkit. Yang di kiri adalah panel surya yang terpasang. Total kapasitas panel surya monokristal di Desa Muara Bio ini adalah 20 kilowatt peak. Kami berkunjung ke PLTS terpusat Muara Bio ini dalam rangka memperbaiki PLTS yang disambar petir, sudah tidak aktif semenjak 5 hari puasa. Kabarnya ada kerusakan inverter 4 buah, SCC 2 buah, jadi tidak bisa difungsikan kembali. Di lapangan kita akan coba untuk kanibalisasi dari perangkat ini menjelang bisa diperbaiki seluruhnya. Artinya untuk sementara kita akan akali bagaimana PLTS ini bisa difungsikan dengan mengurangi jatah KWH meteran warga yang semula 500 watt peak per hari diubah menjadi 300 watt peak. Oke, baiklah, kita akan coba lihat bagaimana pekerjaan kita di sini. Inilah kondisi PLTS di dalam rumah pembangkit. Ini inverter 1 rusak, SCC 4, 2 sudah rusak SCC-nya, inverternya ada 4. Ini udah dibuka semua dengan SCC yang ada 2 yang bagus dari 4 total keseluruhan, jadi 2 rusak ya. Oke, langkah pertama kita akan amankan di combine DC kopling ya. Kita cabut semua sekring. Oke, aman. Untuk langkah kedua kita amankan panel surya dengan MCB yang 3 ini. Kalau ini kan fuse untuk ke masing-masing satu blok 48 volt panel surya. Yang ini digabung 4 atau 5 panel seri. Kita matikan semua. Oke, semua MCB yang mengarah ke solar controller sudah kita matikan. Kita harus mematikan 2 hal. Yang pertama, sekring di panel combine DC kopling di ruangan baterai. Itu yang pertama. Yang kedua, itu MCB kopling panel surya di luar, jadi tidak ada arus yang mengalir ke SCC ini karena hari sedang cerah, ada listrik dari matahari, harus diblokir masuk ke ruangan pembangkit. Berhubung SCC ini couple panel surya itu ada 4 grup, jadi ada spare atau cadangan 1, ada 1 kosong, 3 yang terpasang pada 1 SCC. Jadi karena SCC-nya tinggal 2 yang masih jalan, maka kita akan coba rombak sistem sambungannya. Kita pakai ke 4 input SCC. Untuk kabelnya bisa mencapai SCC,
kita pindahkan SCC yang di atas ke nomor 3 biar bisa disambung dengan kabelnya ya. Sambung kembali kabel input panel surya ke SCC. Potong, kita pindahkan ke bawah juga, bagi dua ini. Jangan lupa memasang groundingnya, kabel ground. SCC ada dua, yang negatif dan positif. Yang positif langsung masuk, jadi yang positif yang ini. Oke, kabel positif baterai dari combine box kita sambungkan ke positif terminal SCC. Jadi dia combine positif ya untuk SCC ini. Jadi positifnya tergabung secara bersama. Sementara negatifnya yang diatur oleh MOSFET yang ada di dalam SCC. Kabel panjang yang SCC 1 ini kita akan pakai ke satu blok ke SCC bawah, satu blok lagi di SCC atas ini. Jadi bisa kita pakai dua blok masuk ke SCC yang masih bisa, masih bagus dan tebal. Kita belah kabelnya. Kita pakai yang cadangan. Satu lagi ke SCC kedua, kita bagi dua, masuk ke input cadangannya. Selanjutnya pastikan semua MCB SCC mati semua, udah mati ya. Baik, saya bawa dulu. Lalu kita pasangkan baterai, fuse baterai. Kita pasangkan kembali fuse baterainya. Pastikan semua UCB, inverter apa segala macam yang tersambung ke combine box dimatikan dulu. Kalau tidak yakin dimatikan, kabel fuse ini dipasang dengan ini sarung tangan. Kalau dimatikan semua, dia dicek, kalau nggak ada api berarti aman, berarti tidak ada MCB yang aktif. Pasti terpasang dengan baik ya. Awalnya screen atau fuse DC coupling ini ada penutup fuse ya. Jadi penutup fuse-nya sebaiknya dibuka biar panas yang dihasilkan oleh screen ini bisa keluar. Biasanya kalau pakai penutup itu panasnya tidak keluar. Panas tertinggi terjadi di saat pengisian arus untuk 20 kW ini bisa mencapai 170 ampere, bahkan pernah sampai 200 ampere. Oke,
sambungan dari panel surya sudah masuk ke sini. Kita coba hidupkan SCC nya, naikkan semua MCB nya. Ini solar panel 1, 2, 3, 4 sudah jalan. Yang ini cuma 1 dan 2, jadi ada persoalan di channel 3 dan channel 4. Kita cek arus apakah benar sudah masuk di SCC 1. Itu 15 ampere, 14, 13 dan 16. Jadi tidak sama ya. Ini karena panelnya belum pernah dicuci, jadi tidak sama ya. Tidak apa-apa. Berarti di SCC 1 oke. Sekarang SCC 2. 19 banyak sendiri deh. 15, 13, 12. Nah, ini aktif semua. Sementara di display kita lihat itu cuma terbaca 23 dan 52. Di solar 3 mati dia ya, tapi arus masuk. Jadi untuk membuktikannya berapa total semua arus yang masuk ke baterai, itu 3 blok baterai itu 53 ampere masuk arusnya di tegangan 50 volt, ditambah 1 53 ditambah 20 berarti 73. Kita lihat total keseluruhan di sini 53 sama 24 berarti 7 sama ya. Nah, sekarang kita cek, berarti ada persoalan di SCC 2. Hanya 2 yang masuk. 2 yang masuk. 24 ya. Oke, kita lihat di solar 3 sama 4. Sementara kita cek di sini ada arus. Di solar 3 dan solar 4. Yang 3 ada 12 ampere. Kalau yang ini oke, terbaca oleh SCC masuk ke baterai. Sudah diperhitungkan tadi totalnya 73 ampere dengan SCC yang di atas. Ya. Nah, sekarang kita cek tidak masuk ke baterai akan tetapi arusnya masuk. Jadi apa persoalannya? Kita coba lihat. Caranya adalah kita cek tegangan ya. Tegangan di SCC di solar 1 53, solar 2 53, solar 4 2 volt, solar 5 2,7, berarti ada konslet di dalam di SCC nya, jadi MCB nya harus dimatikan. Solar 3 dan 4 mati karena arus tidak masuk ke SCC karena konslet. Oke, jadi hanya 6, 4 di atas 2 di bawah yang bisa diaktifkan. Nah, sekarang kita coba pindahkan grup 3, 4 ini ke solar 1 dan 2 sampai maksimumnya
itu kan speknya 120 ampere dibagi 4, berarti kan 30 ampere satu channel. Jadi untuk mencari sambungan di panel suryanya, di panel luar, kita harus matikan yang SCC1. Kita akan mau cek arus, mencari sambungan yang SCC2. Jadi kita matikan MCB ke SCC yang bagus ini, yang 4. Soalnya tadi di solar 3, grup solar 3 dan 4 rusak, yang hidup cuma solar 1 dan 2, maka kita pindahkan, kita gabung yang 2 yang rusak ke yang bagus. Namun catatannya adalah di ruang di luar, di panel combine box solar surya itu dikurangi dua grup dalam satu channel. Jadi kita cek yang mana arus dari sistem sambungan yang kita gabungkan di dalam. Kosong. Ini 24. Ini satu, panel ini satu, sama nah, berarti ini satu, ada 9 ampere. Tadi kita dapat satu channel, maka yang digabungkan di SCC itu warna apa tadi itu ya? Warna hijau di sini sama dengan hijau panel 4-nya. Berarti yang hitam dengan abu-abu berarti ya. Gabung pula sana 2 kan. Nah, salah satu dari yang hijau yang abu-abu sama hitam ini kita kurangi lagi grupnya, dua grup panel ya, kita kurangi 2. Oke, jadi untuk ke ini 2 sebelah kiri kita kurangi, yang sebelah kanan 2 supaya tidak over current ya. Sekarang kita dapat 33 ampere dari solar 1 dan 2 yang telah digabungkan. Jadi ada penambahan setelah kita gabungkan dari 24 ampere menjadi 33 dengan kita matikan 2 grup kiri kanan salah satu. Jadi di luar masih bisa ditambah. Coba pun di yang baca Bu Isitin tadi dicucuk soci yang panel yang sebelah kanan dimasukin cie. Nah, jadi soci yang dibukanya. Oke. Lah, insyaallah 60-70% masuk. Jadi sekitar 30% yang tidak tercover oleh SCC yang rusak. Iya toh apa? Ini lagi mengkanibal inverter. Bukan kanibal inverter. Oke, kita pasangkan yang bagus itu MOSFET ke SCC inverter yang satu lagi pasangkan. Supaya kita dapat satu yang bisa dijalankan menjelang yang lainnya diperbaiki. Jadi listrik warga tetap hidup walaupun peralatannya rusak-rusak. Walaupun petir menyambar merusakkan 4 inverter dan 2 SCC, namun tetap listriknya jalan gitu. Bagaimanapun caranya, gitu. Jadi yang dipasang itu adalah bagian MOSFET-nya atau IGBT, nggak tahu apa isi di dalam. Ada sebelahnya lagi satu, jadi itu H-break-nya setengah H berarti ya, setengah H. Yang ini trafonya, trafo low potensi inti besi. Coba lihat ukuran kawatnya besar.
Inverter dari 4 dapat dikanibal jadi 1. Sekarang kita coba naikkan MCB-nya. Kita lihat panel 330 350 watt. Oke, semua listrik sudah hidup kembali. Namun yang perlu diperhatikan adalah data KWH warga meteran ya, KWH meteran. Sekiranya dengan baterai nanti mendekati 28, kurangi lagi jadi data warga. Kalau dia tidur 9, mendekati 29 tuh KWH masih bisa ditambah, tambah kok 50 misalkan. Setelah kita hidupkan semua, oke, kita cek dari data logger, kita dapat baca tegangan solar panel itu 54. FCC merah, berarti kita cek ada yang jalan, ada yang mati, ada 2 tadi yang tidak kita pakai kan. Inverter juga merah. Nah, inverter cuma 1, inverter 4 rupanya yang jalan ya sekarang itu ya. 3 nggak jalan. Jadi untuk mengantisipasinya KWH meter kita kurangi dengan 1 inverter saja menjalani terbaik. Karena hari mau lebaran, kasihan listrik nggak main. Demikian kawan-kawan aktiviti, semoga listrik tetap bisa dinikmati oleh masyarakat minimal untuk penerangan karena hari mau lebaran ya, mau lebaran. Jangan lupa subscribe channel saya, kita akan update terus tentang energi.